Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jeslia Angelika, NPM 2142339, jurusan akuntansi, berasal dari UIN. Seperti yang kalian tahu bahwa di Indonesia itu masyarakatnya itu terkenal dengan masyarakat yang sangat ramah dan juga mempunyai rasa toleransi yang sangat tinggi, serta mereka dapat menerima budaya dari bangsa lain. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Rumpang Buddha. Banyak sekali masyarakat di Indonesia yang tidak tahu Rumpang Buddha itu gunanya untuk apa, fungsinya untuk apa. Nah, jadi orang-orang itu suka banget menjudge bahwa kita itu menyembah patung, gitu-gitulah. Apalagi kan kalau orang yang tidak mengerti, dia akan mengira ya kita tuh nyembah patung, nyembah berhala gitu. Padahal beberapa aliran itu Rumpang Buddha itu memiliki arti yang berbeda-beda. Misalnya kalau Werapada itu rupangnya itu ada mahkotanya yang runcing. Lalu kalau Mahayana itu tidak mempunyai mahkota, dan juga banyak dan lain-lain gitu. Padahal dari arti Rumpang Buddha tersebut, dari patung yang biasa ya kita sembahyang itu hanya mengingatkan kita dari Buddha Gautama bahwa pada zaman dahulu itu Buddha itu memang pernah ada dan diajarkanlah oleh Buddha Gautama itu juga sebagai alat untuk kita memkonsentrasi, untuk kita sedang bermeditasi. Kalau munculnya Rumpang Buddha yaitu berasal dari Yunani klasik yang ada di Buddhisme India pada abad 1 Masehi. Perkembangan dari Buddha Yunani yaitu kerajaan Baktria Yunani Helenistik pada 250 sampai 130 sebelum Masehi. Kalian tahu bahwa Rumpang Buddha yang paling terbesar di dunia yaitu ada pada patung Buddha setinggi 71 meter, yaitu diukir di lereng puncak Sichuan pada abad ke-8. Patung ini dibuat menghadap Gunung Emei, salah satu situs tersuci untuk pengadut Buddha. Sempat hancur dijarah oleh gerombolan bangsa Mongol pada akhir dinasti Yuan. Munculnya Rumpang Buddha yaitu berasal dari sang utama pendukung Buddha dari kisah Anathapindika. Setiap kali menetap di Savatthi, Anathapindika selalu mengunjungi sang Buddha. Ada kala Buddha melakukan perjalanan keluar Savatthi, sehingga Anathapindika merasa kehilangan tanpa objek pemujaan yang nyata. Oleh sebab itu, suatu hari ia memberitahu Ananda mengenai hasrat untuk membuat altar puja. Nah, makanya itu Rumpang Buddha itu selalu diingat terus gitu. Makanya itu kayak turun menurun dari zaman dulu gitu. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang roda dhamma. Dari roda-roda kenapa disebut roda? Karena dia itu kayak seperti mengelilingi gitu. Dia tuh bentuknya juga bulat dan dia mempunyai 8 jari. Maksudnya tuh kayak dari setiap lingkarannya itu ada kayak sini 1, 2, 3, pokoknya kayak dari setiap lingkaran itu mempunyai kayak jari-jarinya gitulah. Nah, roda dharma ini memiliki 8 jari-jari yang memiliki dari setiap jari-jarinya itu memiliki artinya. Yang pertama yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian benar, dan juga yang terakhir yaitu konsentrasi benar. Nah, Dharma Cakra ini melambangkan ajaran kebenaran dari Buddha Gautama yang jalan menuntun
kepada nirvana sejak zaman Buddhisme awal. Jadi ini tuh kayak memang udah lama gitu, memang dari ajaran dari ajaran Buddha Gautama. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang bendera Buddhis. Jadi dari bendera Buddhis itu dari setiap warnanya itu memiliki arti-arti tertentu, yaitu warna biru artinya bakti, warna kuning bijaksana, warna merah cinta kasih, warna putih kesucian, warna oranye semangat. Dan ketika warnanya itu campuran 5 warna itu akan disebut dengan Pabhasara. Bendera Buddhis ini berasal dari Amerika pada tahun 1888. Nah, sejarah dari bendera Buddhis yaitu pada tahun 1815 pada hari raya Waisak, penguasa kolonial berniat untuk merusak budaya asli Sri Lanka. Namun, kebijakan tersebut dicabut pada tahun 1885. Peringatan pertama hari Waisak di Sri Lanka pada tahun 1885 telah ditetapkan sebagai hari raya oleh pemerintah kolonial, dirayakan dengan menciptakan dan mengibarkan bendera Buddhis 6 warna di Colombo. Pencipta bendera Buddhis adalah Komite Colombo yang terdiri dari Phenhika II, Sri Sumanggala, Phenmigettuate, Sri Gunanda, Don Carollis, dan juga anggota-anggota yang lainnya. Setelah melalui pertimbangan mendalam, mereka sepakat untuk menciptakan bendera 6 warna dari warna aura Buddha. Sketsa pertama bendera ini diterbitkan di surat kabar Saraswati Sandaresa pada 17 April 1885 dan pertama kali dikibarkan di muka umum pada perayaan Hari Raya Waisak, yaitu pada tanggal 28 April 1885. Nah, kemudian yang keempat yaitu stupa. Kalian tahu kan Candi Borobudur? Nah, itu tuh stupa lambang dari agama Buddha. Dia itu seperti mangkok yang dibalikkan gitu. Nah, lalu pada bagian atas puncak mangkuk terbalik tersebut terdapat bagian berbentuk segi 4 atau segi 8 yang berbentuk tongkat di atas. Stupa merupakan identitas yang menandakan suatu bangunan suci pada beragama Buddha. Nah, apa aja sih fungsi-fungsi dari stupa tersebut? Yaitu yang pertama, untuk menyimpan relik atau abu hasil kremasi sang Buddha, biksu, dan biarawan. Yang kedua yaitu tempat meditasi untuk menenangkan diri dan bersemedi. Yang ketiga yaitu tempat perayaan penting dalam hidup sang Buddha atau para biksu dan menyebarkan agama Buddha. Yang keempat yaitu sebagai simbol ucapan terima kasih dan ajaran-ajaran umat Buddha. Stupa ini juga memiliki di berbagai tempat, ada di Rusia, ada di Cina, lalu ada di Candi Borobudur juga, dan masih banyak tempat. Stupa tertinggi adalah Phra Pathom Chedi atau sering disebut Phra Pathom Cha Medi, berasal dari negara Thailand dengan tinggi mencapai 127 meter, berlokasi di provinsi Nakhon Pathom. Nah, stupa yang paling rumit yaitu stupa yang berasal dari Candi Borobudur yang terletak di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Stupa di Borobudur berbentuk lonceng. Masing-masing stupa memiliki patung Buddha di dalamnya melambangkan Arupajana. Stupa utama paling atas berada di puncak, tidak memiliki isi kosong. Kenapa kosong? Karena itu adalah sebagai untuk melambangkan nirwana, kesempurnaan pencerahan.
Lalu yang kelima, saya akan menjelaskan tentang pohon Bodhi dari agama Buddha. Pohon Bodhi itu merupakan simbol yang lazim yang digunakan untuk sebagai penggambaran alam. Mungkin kalau dari umat-umat luar pasti mengira itu adalah pohon biasa gitu. Padahal pohon Bodhi itu biasanya itu dipakai sama Sang Buddha dulu untuk sebagai tempat meditasi. Selama berabad-abad, pohon telah menyediakan naungan dan perlindungan bagi manusia maupun binatang. Nah, pohon Bodhi itu memang tempat Buddha Gautama gitu untuk mencapai penerangan yang sempurna, menjadi Sang Buddha. Saat ini, pohon Bodhi dihormati sebagai pencerminan keagungan dan kebijaksanaan Sang Buddha. Pohon Bodhi ini juga dilambangkan sebagai pohon kehidupan. Menghormat pada pohon Bodhi merupakan salah satu cara kita untuk bisa menunjukkan rasa penghormatan dan rasa syukur kita pada umat Buddha atas kebijaksanaan dan ajaran yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha. Nah, yang keenam, saya akan menjelaskan tentang teratai. Nah, jadi bunga teratai atau biasa disebut dengan lotus. Bunga teratai ini memiliki simbol dari kemurnian dan kelahiran yang mulia. Sebagaimana ia tidak tercemar oleh endapan lumpur di mana ia tumbuh. Mereka yang telah mengikuti ajaran Sang Buddha diharapkan dapat menjadi seperti teratai ini, tetap murni dalam kehidupan duniawi yang penuh dengan kegodaan. Jadi saya punya kayak satu cerita gitu, kan saya ada ikut agama minggu kan, ada kelas agama minggu gitu. Nah jadi bapaknya itu bilang kalau kita ini manusia ini sama seperti bunga teratai. Kenapa? Karena teratai ini kan hidupnya penuh dengan kekotoran, sama kayak kita gini kan, manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekotoran juga. Nah tapi ketika kita hidup mematuhi dengan 5 sila yang ada di agama Buddha, kita mematuhi sila-sila agama Buddha, kita akan menjadi cantik. Sama seperti bunga teratai ini, kalau dia walaupun dia hidup di tempat yang jorok, tapi kan dia itu kayak hidupnya itu cantik gitu kan, kayak dia makannya itu warnanya itu cantik, pink putih gitu, kayak cantik banget, kayak cerah gitu. Nah sama seperti kita manusia, kalau misalnya kita mengikuti ajaran Sang Buddha, kita akan cantik, kita akan bagus pandangannya seperti bunga teratai ini gitu. Nah dan ternyata bunga teratai ini memiliki jenis-jenis dan juga warna-warna yang berbeda, berarti dia tuh mempunyai arti-arti yang tertentu juga. Yang pertama yaitu teratai putih atau biasa disebut dengan pundarika, yaitu melambangkan sifat Bodhi, keadaan di mana kesadaran dan perasaan telah tercerahkan atau pencapaian kesempurnaan. Biasanya memiliki 8 kelopak daun yang melambangkan jalan mulia berusur 8. Nah, yang kedua yaitu bunga teratai warna merah atau biasa disebut dengan kamala, melambangkan sifat alami dari perasaan mentalis manusia, yaitu adanya cinta kasih universal, welas asih, semangat, dan kualitas hati lainnya. Nah yang ketiga yaitu teratai yang berwarna biru atau biasa disebut dengan utpala, yaitu merupakan simbol kemenangan atas bentuk-bentuk perasaan, memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Biasanya dipresentasikan sebagai teratai yang sedang mekar dan pusatnya tidak pernah terlihat. Nah, teratai yang keempat yaitu teratai merah jambu atau biasa disebut dengan Padma. Ini adalah teratai yang mulia, umumnya itu digunakan untuk merefleksikan makhluk tertinggi. Ini adalah teratai Sang Buddha. Nah, mungkin ini teratai yang sering kita lihat-lihat gitu. Kalau misalnya kita pergi sembahyang gitu, pasti kayak ada nih kayak tempat
penanaman khusus dari bunga-bunga teratai. Nah, kalau dia mekar itu warnanya itu seperti merah jambu itu. Nah, sedangkan yang kelima yaitu teratai warna ungu atau biasa disebut dengan indiwara. Ini adalah teratai yang misterius, digunakan oleh beberapa aliran dalam merefleksikan ajaran-ajaran rahasia dari Sang Buddha. Nah, yang ketujuh saya akan menjelaskan tentang Siripada, yaitu telapak kaki dari Sang Buddha. Nah, Siripada ini memiliki arti, yaitu kalau siri ini artinya mulia, sedangkan pada itu artinya jejak atau kaki bekas dari lambang kesucian, yaitu berasal dari agama Buddha. Maksudnya berasal dari umat Buddha. Nah, Siripada ini sangat skematis, memperlihatkan seluruh jari kaki yang sama panjang dan terpahat di atas batu. Biasanya jejak ini memperlihatkan tanda-tanda, baik itu Dharma Cakra atau cakra di tengah telapak kaki, maupun menunjukkan 32, 108, dan 132 dari tanda-tanda istimewa Sang Buddha. Jejak kaki Sang Buddha ini digunakan sebagai perlambangan atas diri Sang Buddha sebelum perlambangan Sang Buddha dalam bentuk patung manusia. Lalu yang ke-8 saya akan menjelaskan tentang swastika. Kalau dari lambang swastika ini pasti orang tuh suka mengira bahwa lambang ini tuh merupakan lambang dari Nazi. Nah, swastika ini berasal dari Sanskerta su yang artinya menjadi dan ka sebagai akhiran. Jadi swastika memiliki arti keadaan menuju baik. Swastika terdiri atas sebuah palang dengan panjang keempat lengan yang sama. Ujung setiap lengannya itu mengarah ke arah kanan. Terkadang beberapa titik ditambahkan pada masing-masing lengannya. Nah, swastika ini merupakan simbol kuno yang telah digunakan oleh berbagai budaya untuk melambangkan kehidupan, matahari, kekuasaan, kekuatan, dan keberuntungan. Begitu pula dalam tradisi ajaran agama Buddha, swastika melambangkan hal-hal yang baik dan juga memberi gambaran bahwa itu hal-hal yang positif gitu. Selain itu, swastika juga mempresentasikan jejak kaki Sang Buddha atau biasa disebut dengan Buddha pada. Swastika kerap kali digunakan sebagai tanda atau ikon dalam sebuah teks Buddhis. Di publik rakyat Cina dan di Jepang, swastika ini digambarkan sebagai simbol kemajemukan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan umur yang panjang. Saat ini, swastika masih digunakan sebagai tanda istimewa pada patung-patung Buddha dan wihara-wihara. Nah, dalam ajaran agama Buddha aliran Tibet, swastika ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pola pakaian. Dan yang ke-9 saya akan menjelaskan tentang relik dari Sang Buddha. Istilah umum dari relik Buddha, meski penggunanya secara umum sering mengacu pada benda-benda yang mirip mutiara atau biji kristal yang biasanya ditemukan di antara abu kremasi para guru spiritual agama Buddha. Nah, dan yang ke-10 yaitu saya akan menjelaskan tentang bunga. Bunga ini tuh kayak memiliki sebuah arti ketidakkekalan dalam hidup kita, dan kita itu harus selalu melakukan hal-hal yang positif dan juga melakukan hal-hal yang baik. Nah, bunga ini tuh biasanya kayak bunga yang ada di tempat sembahyang gitu. Ada yang bunganya warna kuning, ada yang warna merah, putih, ada yang warna oranye, macam-macam warna, dan bunga itu warnanya baunya itu wangi gitu. Apalagi bunga itu tuh kayak setiap di hari Waisak itu kan ada tuh kayak sembahyang, terus dari bunga-bunga hasil sembahyang itu biasanya itu kita pakai untuk mandi. Nah, itu tuh gunanya juga tergantung sih dari pemikiran setiap orang. Biasanya bunga itu tuh melambangkan berarti kayak kesucian, kebersihan gitu-gitu.
Nah, yang ke-11 saya akan menjelaskan tentang lilin. Lilin ini itu artinya penerangan. Penerangan yang dimaksud yaitu penerangan untuk menuju ke jalan yang benar. Lilin ini tuh menerangi jalan yang dilalui siapa saja untuk mencapai tujuan. Lilin juga melambangkan suatu pengorbanan diri yang tulus. Sebagaimana dapat dilihat dengan nyata, lilin itu disulut meleleh dan merelakan tubuhnya habis terbakar untuk memberikan penerangan. Makanya itu setiap momen dalam hidup kita, karma yang kita tanam di kehidupan yang lampau, di kehidupan yang sekarang ini adalah akibat dari masalah lampau yang pernah terjadi itu dari dulu. Nah, yang ke-12 yaitu tentang air. Nah, air ini itu melambangkan dari kesucian, kemurnian, dan juga ketenangan. Kenapa sih air itu menjadi lambang agama Buddha? Karena air itu dapat mendorong kita dari karma buruk, dapat mendorong kita dari hal-hal buruk untuk mendapatkan kesucian, kemurnian, dan juga ketenangan. Dan yang ke-13, yang terakhir yaitu adalah dupa. Tahu kan, dupa itu memiliki banyak macam-macamnya, ada yang kecil, ada yang besar, tapi sebenarnya kata guru agama saya itu tuh manfaatnya itu sama aja gitu. Nah, dupa atau hio ini biasa digunakan di tempat-tempat keramat. Dia juga memiliki lambang keharuman di hadapan orang-orang gitu. Nah, manfaat dupa ini biasanya itu digunakan untuk upacara keagamaan atau aromaterapi, atau juga bisa digunakan pada saat meditasi. Selain ini, dupa juga dapat digunakan sebagai deodoran sederhana atau pengusir serangga. Dupa terbuat dari bahan tanaman aromatik yang seringkali dikombinasikan dengan minyak esensial. Nah, yang terakhir ada tambahan juga yaitu buah-buahan. Pasti kayak kita cuma pikir buah-buahan itu ya ngapain tuh makan, untuk kesehatan, untuk vitamin. Tapi ternyata di dalam agama Buddha ini juga ada loh artinya dari buah-buahan tersebut. Tahu kan, biasa kalau misalnya kita pergi sembahyang gitu, atau kita sembahyang atau kita pergi tempat sembahyang, pasti ada buah-buahan, atau ada yang taruh permen, ada yang kasih makanan gitu-gitu. Nah, buah-buahan ini itu memiliki arti melambangkan dari suatu perbuatan atau hasil dari kita yang lakukan. Setiap perbuatan kita lakukan akan membuahkan hasil baik atau buruk. Itu akan kita petik gitu dari buah-buahan ini. Jadi maksudnya itu yang dipetik itu adalah dapat membuahkan hasil dari suatu putaran kesucian hati dan juga pikiran. Jadi maksudnya itu kayak dari membuahkan hasil dari yang baik. Begitu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Namo Buddhaya.